Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa, tetap baik. Oke ya. Baik, untuk hari ini siapa yang gak hadir? Hadir semua? Gak ada, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa? Supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan terhitung sebagai apa? Pahala. Kemudian setelah berdoa, selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Oke, yuk yang bertugas dipersilakan. Sudah kau nanti. Masih ingat kita hari ini mau belajar tentang apa? Surat Atin. Setelah kemarin kita ya belajar membaca tentang Atin, sekarang kita belajar tentang apa? Pesan pokok surat Atin. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini ya. Apa ini? Peserta didik mampu memahami pesan pokok. Nah, jadi ini nih ya, setelah kita nanti belajar ya, yang kita capai ini, nanti kalian tuh paham tentang pesan apa saja sih yang ada di dalam surat Atin itu ya. Kalian setiap surat pasti mengandung apa? Mengandung pesan-pesan pokoknya ya. Seperti surat Al-Ikhlas ya, itu mengandung tentang apa? Keesaan Allah. Nah, kemudian Atin ini apa pesan pokoknya? Nah, yang akan kita bahas pada hari ini. Coba, nih, apa yang dimaksud dengan ahsani takwim dalam Quran surat Atin? Yo, siapa yang tahu? Yang tuh angkat tangan. Apa? Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, kalau makhluk lain sempurna enggak? Gimana? Sempurna, tapi berbeda. Ya, berbeda dengan manusia. Mudah nih, pertanyaan yang kedua. Yo, mengapa manusia disebut makhluk yang paling mulia? Karena manusia memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan dan keistimewaan yang diberikan kepada manusia dibandingkan makhluk lainnya. Memiliki apa? Kelebihan di antara makhluk lainnya. Apa contohnya? Seperti apa? Mempunyai akhlak. Hewan punya akhlak enggak? Enggak punya. Yang lain apalagi selain akhlak? Apa? Akal. Hewan punya akal? Ya. Punya. Tapi apa? Ya tadi loh, akalnya apa? Tidak sempurna. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Yo. Apa ini? Bagaimana kita menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada
kita. Menjalankan ibadah kepada Allah. Menjalankan ibadah apa contohnya? Menjalankan ibadah. Contoh dari apa? Sholat 5 waktu. Yang lain? Selain sholat apa lagi? Menjalankan ibadah kepada Allah. Ya contohnya. Nggak yang setiap, yang nanti, yang 2 bulan lagi yang akan kita kerjakan apa? Puasa Ramadan. Terus mengaji ya, masih banyak, ya kan? Terus apa lagi selain apa tadi? Menjalankan ibadah kepada Allah. Selain itu apa lagi? Udah, itu aja. Senantiasa bersyukur. Ya, senantiasa apa? Bersyukur atas Nikmat Allah. atas nikmat Allah yang apa? Allah berikan kepada kita, ya. Sehat itu termasuk nikmat bukan? Nikmat. Ya. Kalian dikasih makan misalnya, makannya enak, habis banyak, itu juga apa? Sebuah kenikmatan. Coba kalau kita semua sedang sakit, meskipun kalian dikasih hamburger, ya, yang enak itu kan, jadi enak enggak? Enggak enak. Rasanya jadi apa? Jadi hambar. Tapi kalau sehat, kalau kita diberi nikmat sehat, makanan apapun apa kan terasa enak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, ya, kita bersama-sama mengulang nih, mengingat, ya, membaca surat At-Tin. Dibaca bareng-bareng ya. Oke? Yuk, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Yo, siapa yang udah hafal? Sudah ada yang hafal? Belum? Belum ada yang hafal? Nah, nanti dihafalkan di rumah, ya. Baik, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video, ya, tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin. Nanti kalian mendengarkan, ya, terus mencatat hal-hal yang penting. Ini penting nih, kalian catat, ya. Oke? Jadi nggak hanya mendengarkan, tapi apa? Mendengarkan juga berusaha apa? Konsentrasi untuk mencatatnya, ya. Oke? Yo, dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Untuk minggu ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kita membahas tentang mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Yang bagian 1 yaitu tentang bunyi bacaan surat At-Tin dan hukum bacaannya, ya, hukum bacaan mati atau At-Tin sudah dipelajari kan untuk bagian 1-nya. Nah, untuk kali ini kita melanjutkan ke bagian 2. Bagian 2 nanti yang akan kita pelajari yang petikan surat At-Tin, kemudian yang kedua adalah pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Itu kedua ya. Langsung saja kita mulai dengan mengingat kembali tentang bacaan surat At-Tin. Bagaimana bacaannya? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir
makanya ayat yang keempat dari surat At-Tin ini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mengambil pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Apa saja pesan pokoknya? Pesan pokok dari surat At-Tin yang pertama itu adalah sumpah Allah. Ini sumpah Allah dalam surat At-Tin itu yang pertama yaitu atas nama buah-tin dan buah zaitun, ya kan? Buah-tin demi buah-tin dan buah zaitun. Ini contoh buah zaitun. Nah, makhluk yang paling baik kita. Karena itu, karena manusia diberi akal dan sifat-sifat yang unggul, maka manusia diberi tugas oleh Allah. Bisa dimengerti? Oh, ada yang mau ditanyakan tentang pesan pokok surat At-Tin? Oh. Tadi coba kamu tanya. Tadi apa yang dimaksud dengan tempat yang serendah-rendahnya? Neraka. Terus yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya apa tadi? Akalnya, ya. Kenapa dengan akal manusia? Lebih baik dan lebih apa? Lebih sempurna. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak bagi menjadi 3 kelompok lagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti tugasnya berbeda-beda, ya. Nanti kelompok 1 tugasnya apa, kelompok 2 apa, 3 apa, nanti kalian tahu, ya. Sekarang Bapak bagi dulu tugasnya di kelompok 1. Kelompok 2. Di kelompok 3. Nah, nih tugasnya ya. Tugasnya adalah nih, untuk yang kelompok 1 dilihat. Kelompok 1 tugasnya ini menulis cerita ya tentang apa? Surat At-Tin. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok mana 2? Ini ya, kedua adalah membuat poster ataupun peta konsep tentang surat At-Tin. Jadi apa sih? At-Tin itu isinya apa aja di sana? Nanti kamu tulis ya. Oh, isinya tentang beribadah misalnya. Isinya tentang perbedaan manusia dengan makhluk yang lain misalnya ya. Kemudian yang kelompok yang ketiga tugasnya adalah menganalisis keterkaitan materi pesan pokok surat At-Tin dengan kehidupan sehari-hari. Paham bisa? Bisa enggak? Nah, Bapak kasih waktu berapa menit? 1 jam? Lama sekali. 30 menit ya. 30 menit harus sudah selesai. Oke, yuk. Dimulai dari sekarang.
Semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri menghadap. Kursinya agak dimundurin saja. Awas kabel. Hop. Mundur. Kamu di sini, depan sini. Di belakang sana, belakang. Di sini. Ini ya. Ini game belajar untuk konsentrasi, ya. Nanti Bapak beri instruksi. Entah itu instruksi apa, mau megang kepala, megang pohon, atau megang apa, ya. Di pohonnya di luar, ya. Tapi nanti ketika sebelum instruksi itu Bapak nggak menyebutkan kata oke, ya, jangan dilakukan. Misalnya, pegang kepala, pegang kuping. Nah, kan nggak ada kata oke, jadi nggak usah dilakukan. Pokoknya instruksinya adalah ketika ada kata salah duduk, ya, salah duduk. Oke, paham ya? Oke, kita tes. Pegang hidung. Oke, pegang kepala. Oke. Ya, oke, pegang kuping. Ya kan? Pegang kuda. Nanti yang salah duduk ya, oke? Oke, pegang rambut. Ya, ada yang lama pokoknya tuh. Pokoknya kalau yang loadingnya agak lama langsung duduk aja. Gak usah ngeliat temen-temennya. Ya. Pegang kuping. Yo, salah enggak? Yo, duduk berarti. Oke, semuanya coba angkat tangannya. Enggak, jadi salah. Orang berapa Mas Yan? Masih banyak sekali. Sudah, silakan duduk. Kita lanjutkan presentasi, ya. Mulai duduk. Ya udah boleh duduk. Loh, presentasi ini udah mau presentasi, udah boleh duduk, presentasi. Nah, hati tinggal ini hati ya. Hati yang lain. Yang lain gugur berarti kan duduk, nggak ada kata oke. Ya. Gugur berarti udahan. Gimana? Nah. Ayo sekarang. Nah, sekarang kelompok 3. Maju. Presentasi. Lewat samping aja, lewat samping. Jangan lewat sini. Lewat samping. Jangan silau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nabila. Nama kelompok Nabila Anissa Dini Nadine Alifah. Tugas menganalis keterkaitan pesan pokok Quran Surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Pesan, Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik dan memberinya akal serta hati nurani. Penyebutan tempat seperti Bukit Sinai dan Mekah menunjukkan pentingnya keberkahan, kesejarah, dan nilai spiritual. Orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan balasan yang mulia di akhirat.
Orang yang tidak beriman dan tidak beramal baik akan jatuh ke tempat hina. Allah adalah hakim yang paling adil dan akan memberikan balasan sesuai amal manusia. Keterkaitan. Manusia harus bersyukur dengan menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa melalui pola hidup sehat, belajar, dan ibadah. Mengingat sejarah para nabi sebagai teladan hidup, seperti kejujuran, kesabaran, dan kerja keras. Dalam kehidupan sehari-hari, iman tercermin melalui sholat, doa, dan keyakinan kepada Allah. Peringatan ini menjadi motivasi untuk selalu introspeksi diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan buruk seperti menipu, malas, atau menyakiti orang lain. Memotivasi manusia untuk selalu bersikap adil dalam kehidupan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Sekian presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua presentasi, ya kan? Ayo, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Yo, kegiatan apa yang menurut kalian yang paling kalian sukai? Semuanya. Yang paling spesifik ya, tentang apa? Membaca surat, misalnya membaca surat Atin. Ya, udah sini. Membaca apa? Membaca surat pendek, ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, ya, Bapak ada asesmen dulu ini ya. Setelah tadi kita belajar tentang pesan-pesan pokok surat Atin. Nah, saat ini selanjutnya kita akan mengerjakan apa? Soal asesmen. Nanti ini dikerjakan, ya. Soalnya nggak banyak kok. Sedikit 20. Kasih nama, ya. Bentar, kerjakan. Sudah selesai? Nah, ya udah, yuk kumpul. Oke, selanjutnya adalah kita menyimpulkan tentang materi tadi, ya. Simpulannya apa coba? Bahwasanya surat Atin ini, ya, menekankan akan kemuliaan manusia. Tapi gini, ya, meskipun manusia ini derajatnya bisa diangkat tinggi, tapi apa? Manusia juga bisa derajatnya itu lebih rendah daripada apa? Hewan. Kalau apa? Kalau manusia tidak beriman dan beramal saleh, tidak menjalankan apa? Ibadah, ya. Intinya apa? Intinya kita ini bertakwa kepada Allah, menjalankan
apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Apa contohnya larangan dari Allah? Mencuri bisa, membohongi. Ada yang suka berbohong? Kadang disuruh orang tua gitu kan ke warung. Beli gula sekilo, harganya 15.000. Kalian bilangnya harganya 16.000, yang 1.000 buat beli jajan. Itu apa? Juga berbohong. Itu juga apa? Salah satu dari korupsi, ya. Itu. Kemudian kita juga mensyukuri apa? Atas kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan fisik yang sempurna, kita diberikan akal yang sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nah, kita juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini nantinya semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ya. Sama aja di sini gini loh, ya. Kalian punya sawah, kalian nanam padinya itu mau hasilnya bagus apa enggak kan tergantung yang nanam kan. Kayak kalian, nanti ketika di akhirat itu mau hidup bahagia atau enggak itu tergantung diri kita di dunia. Kalau pengen bahagia gimana caranya? Ya tadi bertakwa kepada Allah, beriman dan beramal soleh. Ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar menghafal surat Atin. Nah, yang belum hafal mulai dihafalkan ya. Oke, yuk sekarang kita boleh kemas-kemas. Nah, dimasukkan semua ke dalam laci. Dah. Ayo yang mimpin doa. Silakan. Tuh yang rapi dulu, Ateng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo semuanya boleh pulang. Salam.